Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, banyak orang Kristen yang saat ini sedang bangga dengan kerohaniannya. Banyak yang merasa bangga sudah melayani Tuhan dan terlibat aktif di gereja lokal yang terkenal. Saudara, melalui renungan ini kita diingatkan untuk tidak terlalu membanggakan diri, karena yang berhak menilai kualitas pekerjaan kita bukanlah manusia, saudara, melainkan Tuhan. Secara kasat mata mungkin kita melihat dan menilai bahwa gereja kita adalah gereja yang aktif dengan jemaat yang dewasa rohani. Hal ini bisa terlihat dari jadwal pelayanan yang selalu penuh, mulai hari Minggu hingga Sabtu. Gereja penuh dengan kegiatan, kebaktian umum, ibadah kelompok sel, ibadah pria, wanita, ibadah doa puasa, ibadah pemuda, dan sebagainya, yang selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saudara, keadaan ini tidak jauh berbeda dengan jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saudara, jika kita perhatikan, jemaat di Efesus adalah jemaat yang dewasa rohaninya, karena mereka setia, tekun, mampu membedakan guru-guru palsu. Bahkan dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bukankah ini sudah cukup membuktikan bahwa jemaat Efesus setia di dalam melayani dan hidup bagi Tuhan? Kurang apa lagi, saudara? Secara manusia, kekristenan mereka pasti dikenal Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan masih mencela mereka? Mata Tuhan sanggup melihat jauh melampaui pikiran dan juga penampilan luar kita, karena tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Jadi saudara, Tuhan tahu keberadaan setiap jemaat dan individu yang ada di dalam gereja secara mendalam, saudara. Saat ini mungkin yang menjadi fokus kita adalah hal-hal yang tampak dari luar. Jemaat yang banyak, organisasi gereja yang solid, aktivitas rohani, pelayanan yang padat, gedung gereja yang tampak megah dan besar, dan sebagainya. Tetapi ada hal penting yang malah terabaikan, dan itulah yang sedang Tuhan ungkap terhadap jemaat di Efesus ini. Ternyata banyak dari kita telah meninggalkan kasih mula-mula. Kita telah menggantikan kasih kita kepada Tuhan dengan pekerjaan atau aktivitas rohani yang ada. Apa itu kasih mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar seperti semula ketika kita percaya kepada Kristus. Hati yang menggebu-gebu, antusias, semangat untuk berdoa, bersekutu, menyembah Tuhan, bersaksi, untuk memberitakan Injil, hati yang penuh cinta kepada Tuhan dan sesama, hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih untuk Tuhan. Mengapa kasih yang mula-mula ini penting, saudara? Kasih mula-mula ini sangatlah penting karena hal ini merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kota Efesus adalah kota yang besar dan sangat terkenal pada waktu itu, yang tentunya orang-orang di Efesus pun punya pilihan untuk hidup dalam duniawi. Tetapi ternyata jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa karena mereka tetap setia dalam melayani dan hidup bagi Tuhan. Mereka masih mengutamakan perkara-perkara rohani sekalipun banyak sekali tantangan dan cobaan. Secara fisik mereka tetap melakukan pelayanan untuk Tuhan. Tetapi pelayanan mereka tidak lagi digerakkan
dan dibakar oleh kasih mereka kepada Kristus. Mereka terjerumus ke pekerjaan atau pelayanan rutinitas belaka. Hal inilah yang seringkali tidak kita sadari. Tanpa kasih yang menyala-nyala bagi Kristus, pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan tidak ada artinya, saudara. Tanpa kasih, semua tidak ada faedahnya bagi Tuhan. Karena itu kita harus ingat, saat pertama kita percaya kepada Tuhan, saat kita bertobat dan berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dan melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa. Saudaraku, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang telah meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Mungkin kita masih aktif melayani Tuhan, tapi pelayanan itu tidak lagi timbul dari hati yang haus dan lapar akan Dia, melainkan hanya karena tugas dan rutinitas semata. Yang kedua adalah timbul rasa malas untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan dan merenungkan firman-Nya berkurang. Dan yang ketiga, saudara, kita lebih disibukkan dengan urusan-urusan pribadi, keluarga, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mari saudaraku, hari ini kita ambil komitmen lagi untuk mengasihi Tuhan. Kembali kepada kasih yang semula, seperti saat kita pertama kali bertobat. Mari kita selalu mempertahankan kasih mula-mula kepada Tuhan setiap saat. Dan lakukanlah segala sesuatu karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan sepenuh hati. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bawa kami kepada kasih kami yang semula kepada Tuhan, di mana kami sangat mengasihi Tuhan, tidak mau jauh dari Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan selaras dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.